Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan ke-8 pada tahun ini. Pertolongan Tuhan begitu nyata dan besar. Kami juga menyapa Bapak Ibu Jemaat yang menyaksikan atau mengikuti kegiatan ibadah pada pagi hari ini melalui virtual live streaming Facebook. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tadi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu sejenak mempersiapkan hati kita, meninggalkan setiap beban kita, meninggalkan apa yang menjadi persoalan hidup kita, sehingga pada pagi hari ini ketika kita masuk ke hadirat Tuhan untuk benar-benar sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan kehormatan kita bagi Tuhan pada pagi hari ini lupa yang akan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kerinduan kita adalah senantiasa berada di tangan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya pimpin kita untuk bangkit berdiri di hadapan masing-masing. Bersama-sama kita naikkan pujian.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan kehadirat-Nya memenuhi hati dan pikiran. Haleluya. Saya bersilakan untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di hadapan Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menjawab puji kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan bagi kita, karena kita adalah manusia yang lemah, tidak mengampuni dari perbuatan kita. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian yang tercurah dari Tuhan.
Pengakuan iman Rasul kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tinggal di mereka, yang dipanggil oleh Roh Kudus, lahir dari kata Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang pada hari yang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan rata, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa pokok doa sehat kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati segala sesuatu yang ada. Engkau ada bersama di setiap musim hidup Tuhan.
live streaming virtual di rumah masing-masing. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bagian kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha yang sedang berkembang Tuhan. Berkat Tuhan kiranya senantiasa tercurah bagi kami semua Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang sedang mengikuti pelajaran proses belajar mengajar melalui virtual online Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong anak-anak kami Tuhan, jauhkan mereka dari setiap kejenuhan, bosanan yang mereka alami Tuhan. Biarlah kiranya mereka sukacita Tuhan untuk senantiasa mengikuti proses belajar mengajar melalui virtual ini Tuhan. Berikan kami juga sebagai orang tua hikmat Tuhan untuk membimbing dan menolong mereka Tuhan, sehingga melalui pelajaran virtual ini mengurangi sukacita mereka dalam masa proses belajar mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami datang menyerahkan bangsa negara kami Tuhan yang sedang dilanda oleh krisis kesehatan Tuhan, di mana seluruh penjuru negeri bahkan di seluruh penjuru dunia Tuhan sedang dilanda oleh suatu penyakit virus Tuhan yang sedang melanda kemana-mana Tuhan. Kami khususnya pada pagi hari ini berdoa menyerahkan bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan turun atas kami dan bebaskan bangsa kami Tuhan dari setiap sakit penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan. Berikan hikmat juga kepada para pemimpin kami Tuhan, baik itu pemimpin yang paling tinggi dari presiden sampai kepada pemimpin yang paling rendah di RT/RW, sehingga dengan hikmat Tuhan semua protokol yang sedang diterapkan boleh mengurangi wabah ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan juga kami boleh dibebaskan Tuhan. Kami serahkan kepada para medis yang ada di garda terdepan Tuhan untuk menangani setiap pasien yang mengidap penyakit ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh tetap kuat dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Kami serahkan mendukung mereka pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera boleh menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini juga kami tak lupa mendoakan para hamba Tuhan di jajaran Geitisia. Kami berdoa menyerahkan kepada Pendeta Wesley Syahara yang berada di Geitisia Palak Bengkulu, dan juga Bapak Pendeta Sulismanto yang berada di Geitisia Bumi. Kiranya Kau memberkati kedua hamba ini Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus dalam setiap tugas pekerjaan yang sedang diemban, dan biarlah melalui pelayanan yang hamba-hamba menjalankan Tuhan, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Setiap kebutuhan dalam keluarga, ya Tuhan cukupkan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami datang mendoakan proses pembangunan aula Sinode Geitisia yang sedang berlangsung. Kiranya Kau Tuhan memberikan kekuatan pada para hamba Tuhan yang sedang bekerja sama untuk menyelesaikan ini Tuhan. Berikan hikmat, setiap dana yang dibutuhkan Kau Allah sediakan bagi kebutuhan pembangunan aula Sinode ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus adalah pokok kesempatan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa menyerahkan pokok doa kami. Kami percaya bahwa Allah setia mendengarkan doa-doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri tetap di masing-masing. Lalu kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yes.
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Tuhan tolong kami, kuduskan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya harapkan suara saya bisa didengarkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kurang lagi 4 bulan atau 5 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di ruangan bersama-sama seluruh jemaat. Namun kita bersyukur karena beberapa minggu ini, walaupun hanya beberapa orang, kita bisa beribadah bersama-sama di ruang ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman
1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai yang ke-17. Kita akan membacakannya silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepentingan orang-orang yang bodoh. Ayat ke-17 sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang berbahagia adalah rakyat kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Kata merdeka yaitu bebas, lepas dari penjajahan. Bulan Agustus adalah di mana kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga tema-tema sepanjang bulan Agustus ini menceritakan tentang kemerdekaan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata merdeka itu artinya bahwa sebelumnya belum merdeka. Kapan seseorang dikatakan belum merdeka? Yaitu ketika orang itu belum percaya kepada Yesus Kristus. Ketika seseorang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya, maka sesungguhnya orang itu ada di bawah budak dosa. Kita tahu bahwa semua orang sudah berdosa, baik muda tua, anak-anak orang tua, semuanya sudah berdosa. Orang berdosa upahnya adalah maut, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Artinya bahwa orang yang hidup di bawah perbudakan dosa mengalami kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Kapan seseorang merdeka? Ketika dia menerima Yesus secara pribadi di dalam hatinya dan mengakui di dalam mulutnya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang itu dikatakan sudah merdeka. Ketika dia percaya kepada Yesus, mengakui lewat mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka orang itu mengalami yang namanya kemerdekaan. Tentu kemerdekaan yang dialami adalah itu karena sebuah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi seseorang. Itu bukan karena kehebatan, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih Tuhan yang luar biasa itu Dia anugerahkan bagi kita. Sehingga setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima, yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mengalami yang namanya kemerdekaan. Makanya Petrus sampaikan kepada jemaat-jemaat pendatang yang ada di Galatia, yang ada di Pontus, bahkan yang ada di Asia Kecil, dia sampaikan bahwa sesungguhnya engkau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, engkau harus hidup di dalam kemerdekaan yang engkau dapatkan itu. Makanya dikatakan hidup sebagai orang merdeka. Kita melihat
Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hal yang pertama, sebagai orang yang sudah merdeka, orang yang sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka hidupnya harus hidup di bawah kemerdekaan yang Yesus tawarkan itu, yang Yesus berikan itu. Maka hidupnya yang pertama yaitu harus mampu menguasai diri. Makanya di dalam ayat yang 11 dikatakan, jauhkanlah diri dari keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah merdeka, orang yang sudah mengalami kebebasan di dalam Yesus Kristus, maka harus mampu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu apa? Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21 dijelaskan di sana. Keinginan daging, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa? Percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemalukan, pesta pora, ya, dan sebagainya. Itu adalah keinginan-keinginan daging. Tapi orang yang sudah merdeka harus mampu menguasai dirinya dari hal-hal keinginan daging ini. Sudah tidak ada lagi percabulan di dalam dirinya. Tidak ada lagi perselingkuhan, baik di dalam roh kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Tidak ada. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Tetapi yang ada adalah kasih Kristus yang mengikat satu dengan yang lain. Orang yang sudah merdeka harus mampu menguasai dirinya untuk melawan keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul kita ada di dunia ini, tapi kita juga orang yang sudah dimerdekakan harus berjuang untuk hidup kudus. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus, karena Bapamu di surga adalah kudus. Maka kita yang sudah dimerdekakan harus hidup kudus, berusaha menyenangkan, memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Kalau ada seperti yang ada di dalam Galatia 5 ini di dalam gereja, itu artinya kita sedang ada di bawah perbudakan dosa. Tetapi orang yang sudah merdeka harus mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya dari hal-hal keinginan daging. Ini tentu tidak lepas dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Minta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, yaitu mampu menguasai diri dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Hal yang kedua, hidup sebagai orang merdeka, maka hidupnya harus memiliki cara hidup yang baik. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatannya yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, hidup sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, maka harus mampu berbuat baik. Hidupnya harus mampu menjadi terang bagi sesamanya. Hidupnya harus mampu menjadi garam. Harus mampu melakukan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang Kristen, ya, ketika kita mendengarkan perbuatan mereka, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita dipukul dan kita berkata, alangkah sedihnya aku menjadi orang percaya. Kenapa orang yang sudah percaya hidupnya seperti begitu? Jangankan orang yang ada di lingkungan
dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan hanya sekedar kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku, tetapi tidak disertai dengan tindakan kita yang menunjukkan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus harus mampu menunjukkan melalui karakter hidupnya, melalui tindakannya, dia adalah orang yang percaya. Maka dikatakan di situ, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi, ini firman Tuhan bagi kita. Mengawali bulan Agustus ini mengingatkan kita kembali, apakah kita betul-betul sudah menjadi hidup orang yang sudah mereka di dalam Kristus atau belum. Maka kalau sudah, kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tindakan-tindakan kita. Jangan sebaliknya, ketika orang melihat kita, maka orang menjadi tersandung melalui hidup kita. Ini bukan sikap orang yang sudah merdeka. Orang yang sudah merdeka, orang yang sudah mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, harus mampu menunjukkan karakter yang baik, harus menunjukkan cara hidup yang baik terhadap sesamanya. Ini akan kita menunjukkan bahwa kita berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, sebagai orang yang merdeka, maka dikatakan di dalam ayatnya yang 13-14 harus tunduk kepada pemerintah. Ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan di situ, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hal yang ketiga, sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamanya, maka dia harus mampu tunduk kepada pemerintah. Dia ini sama dengan Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma, Paulus menasihatkan kepada jemaat Roma, orang Kristen diminta untuk tunduk kepada pemerintahan. Kenapa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena ini adalah perintah Allah. Salah satu bentuk kesalehan adalah tunduk kepada mereka yang memiliki otoritas, termasuk pemerintahan di dalamnya. Kita tunduk karena posisi yang Allah berikan kepada mereka. Kita tunduk karena kita mau mematuhi Allah, juga karena kita bertanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sudah percaya maka harus mampu menunjukkan karakter mengasihi Tuhan melalui tunduk kepada pemerintah. Bagaimana cara kita tunduk kepada pemerintah? Bagaimana cara kita mengasihi pemerintah kita? Apa yang menjadi aturan di tengah-tengah bangsa kita? Kita harus mengikutinya. Membayar pajak itu bagian dari tunduk kepada pemerintah. Kita bersyukur untuk GKSIA sampai hari ini. Gereja kita adalah gereja yang luar biasa, walaupun tanah itu belum kita pakai, kita belum tahu apakah kedepannya bisa digunakan untuk menjadi tempat gereja. Tapi sampai hari ini GKSIA Jakarta tetap membayar pajak. Ini bagian bahwa GKSIA tunduk kepada pemerintah. Bagi kita juga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata bahwa pajak motor itu kecil, setiap tahun hanya 200 sekian, kecil. Tetapi sesungguhnya melalui ketaatan kita membayar pajak, di situ kita melihat apakah kita tunduk kepada Allah melalui pemerintah yang sudah Dia tetapkan atau tidak. Tapi firman Tuhan mengajar bagi kita pada saat ini, sebagai orang percaya wajib tunduk kepada pemerintahan, tunduk kepada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah bangsa ini. Maka kita yang menjadi kewajiban kita, kita harus bayar. Ikuti protokol yang sudah ada. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya nggak bisa bernafas soalnya kalau saya pakai masker. Tapi saya senang melihat Bapak Ibu bisa memakai masker semuanya.
Itu bagian dari tunduk, taat kepada pemerintah. Apakah itu untuk pemerintah? Bukan. Untuk kita juga bukan. Untuk kesehatan kita bukan. Sakit itu tidak enak. 2 minggu yang lalu, ya lebihlah 2 minggu, saya agak tidak enak badan. Tapi saya melihat, apakah saya kurang taat dalam mengikuti protokol yang pemerintah anjurkan? Tapi saya melihat ketika keluar saya pakai masker, saya rajin cuci tangan. Pulang ke rumah saya langsung mandi. Tapi saya bilang, saya bukan sakit apa-apa. Tapi mungkin Tuhan izinkan saya supaya saya juga bisa merawat tubuh ini, supaya jam-jam istirahat itu bisa digunakan, sehingga kita memiliki kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus harus tunduk kepada pemerintah. Bukti bahwa dia tunduk kepada otoritas Allah. Maka apapun yang menjadi kewajiban kita di tengah-tengah bangsa kita ini, kita harus melakukannya. Itu bagian dari ketundukan kita kepada pemerintah. Itu hal yang ketiga. Hal yang terakhir, hidup sebagai orang yang merdeka. Yang terakhir, yang harus kita lihat di dalam ayat 16 dan 17, dikatakan di situ. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Yang keempat yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup, yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, harus memiliki hati sebagai hamba. Kerendahan hati harus terus dimiliki oleh setiap orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan suku, jangan membeda-bedakan agama, tapi menghormati satu dengan yang lain. Saling menghargai satu dengan yang lain. Tengah-tengah bangsa kita ada banyak suku, ada banyak agama. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hormatilah semua orang. Hargailah satu dengan yang lain. Karena dikatakan di situ, sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Allah. Maka kita harus membuktikan lewat kita menghormati semua orang. Kita harus melakukan di dalam takut akan Allah. Dan di dalam pilih akhirnya dikatakan, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Dalam segala kehidupan kita, mari kita terus memuliakan Tuhan di dalamnya. Mari kita terus saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka akan terlihat lewat hidup kita, orang-orang yang sudah dimerdekakan itu akan terlihat menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi garam, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya. Dia sudah memerdekakan kita. Dia sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, orang yang sudah dimerdekakan, jangan kita menyalahkan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bagi kita. Tapi mari kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk melakukan yang baik, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Semasih ada kesempatan, marilah lakukan yang baik bagi siapa saja. Tadi malam saya agak kaget mendengarkan ada sahabat, teman, simpatisan BPJ 1 dipanggil Tuhan. Kaget. Apa yang saya pikirkan? Ini ibu paling baik. Baik. Coba kalau tidak baik, yang kita pikirkan apa? Dia akan jelek. Dia akan karakternya begitu. Tapi ketika kita mendengar Tuhan panggil dia, maka yang terpintas adalah dia itu baik. Dia itu ramah. Dia itu suka ketawa. Dia itu suka menguatkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semasih ada kesempatan, semasih Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita hidup, marilah lakukan yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, maka Tuhan dipermuliakan, Tuhan diingat. Luar biasa ibu itu baik. Dia adalah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk hidup sebagai hamba-hamba Allah yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan mari kita terus mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami untuk menjauhkan diri kami dari keinginan-keinginan daging. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh berbuat baik kepada sesama kami. Mampukan kami untuk tunduk kepada pemerintah. Dan ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, supaya kami saling menghormati satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Bersyukur kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa minggu ini adalah minggu perpuluhan. Mari kita membawa koper persembahan sepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan seperti biasa saya akan mempersilahkan dulu dari sebelah saya untuk maju ke depan agar kita tetap menerapkan jaga jarak aman. Sambil kata persembahan jalankan, Bapak Ibu jemaat dan berbagai pujian berkata terjemah, itulah janji yang kudus. Hujan berkata Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan untuk memajukan perayaan Tuhan. Kau berikan hikmat sehingga mengelola persembahan ini sebaik mungkin guna memajukan
pekerjaan Tuhan melalui gereja yang disiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Menghadapi hari-hari ini penuh kecemasan, penuh rasa khawatir adalah hal yang biasa. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Untuk itu mari tetap yakin bahwa Allah akan tetap bersama-sama dengan kita. Satu hal yang kita percaya ini, karena mengingat keadaan pada saat ini kita bersama dengan kita dan lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi bahwa satu hal yang kita yakini bahwa Allah senantiasa menolong berkati kita dan membantu kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu kita untuk bangkit berdiri, menyerahkan pujian kita bahwa kita tak usah takut karena Allah menjaga kita.
Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari mula sampai akhir berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Sonaria, Bapak Diaken Alfonsela, Saudara Angel, Saudara Ruth Hadir, dan semua petugas pelayan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan karuniakan kekuatan ekstra, sukacita, dan anugerahkan kepada mereka roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Engkau. Pakai saudara-saudara kami ini lebih heran dan dahsyat lagi dalam waktu-waktu mendatang. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah masing-masing yang telah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat, anugerahkan kekuatan dan kesehatan, anugerahkan kekebalan fisik, kekebalan tubuh yang baik, supaya kami tidak mudah terserang oleh virus sakit penyakit manapun. Kami juga berdoa, Engkau tahu segala pergumulan, Engkau tahu segala kerinduan hati dan doa-doa anak-anak-Mu. Dengarkan setiap seruan mereka Tuhan. Jawab doa-doa saudara-saudara kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karuniakan segala sesuatu menurut kehendak dan rencana. Kami juga bersyukur bersama seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Bersyukur bersama Ibu Florina Bidara, Resti Veronica, Ibu Rumania Siburian, Ibu Mary Tobing, dan Ibu Vivi. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak-Mu. Karuniakan kesehatan dan semangat dan sukacita. Dan Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam segala hal, dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam tiap-tiap hal yang mereka kerjakan dan usahakan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, orang tua kami yang berada dalam masa usia indah. Karuniakan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan yakin teguhkan mereka bahwa dalam kondisi apapun Engkau Allah setia, tidak akan pernah meninggalkan mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka. Kami bersyukur seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu ini dan minggu yang lalu. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mendoakan secara khusus saudara kami RP, Ibu Delima Sihaan, Ibu Rukayati Panggabean, Bapak Erik Tanuwijaya, dan juga untuk Ibu Reni Pandede dan saudara kami Sri Ganda yang terus mendukung pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat. Kami doakan, karuniakan berkat-Mu atas segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu. Engkau berkati hidup mereka secara pribadi. Buat segala sesuatu yang dikerjakan dan diusahakan oleh anak-anak-Mu terus mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami semua sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Stanley di Pasar Minggu yang sedang berduka cita. Penghiburan kekuatan dari Tuhan karuniakan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak. Kami juga akan melanjutkan seluruh kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami dan juga pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, serangan kuasa kegelapan manusia dan dunia. Kami telah dalam nama Yesus. Dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian kami semua, bagian dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya
Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Majelis dan Jemaat Indonesia Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Samaria yang sudah memberikan firman Tuhan, dan kepada seluruh pelayan pada hari ini, Bapak Ganda, Bapak Selan, Saudari Ruth, Saudari Pinjam, dan Bapak Dewi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudari Sikanda dan Ibu Dewi Pak Bide yang telah mendukung aksi bantuan sosial untuk jemaat. Tuhan Yesus memberkati Saudari dan Ibu dalam usaha dan kerjaan juga dalam keluarga. Diberitakan kepada seluruh jemaat di Gereja Jakarta bahwa kelas pemuritan atau CD akan dimulai pada bulan Agustus pada bulan ini. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilakan untuk mengambil formulir kepada penampilan Polisi ID. Silakan untuk WhatsApp atau telepon kepada Bapak Penantuan Polisi ID. Diberitakan juga kepada seluruh pengurus kategorial bahwa kita akan mengadakan rapat evaluasi program tahunan secara virtual via Zoom pada hari Minggu 9 Agustus pukul 12.30 agar kiranya setiap pengurus kategorial PPA, PPR, PPMNG, PPW, SKMG, dan PPJ dapat mempersiapkan diri dan waktu. Ibadah gabungan PPJ akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus pada pukul 7 malam. Kita akan mengadakan PPJ gabungan via Zoom agar kiranya seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengunduh aplikasi Zoom bagi yang belum, supaya kita dapat belajar bersama. Diumumkan juga untuk ibadah raya akan tetap digunakan dan dilakukan seperti saat ini, satu kali yaitu pukul 7 di tempat ini, dan juga live streaming